hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summal awliya wa syuhada wa salihin wal ulama al alimin li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minuna wal kirami syai'ulillahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih bisa berkumpul di majelis ta'lim kita, di majelis ta'lim Riyadul Jannah, melanjutkan daripada pengajian kita, yaitu membaca daripada kitab Darun Nafis karangan Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari. Mudah-mudahan dengan berkat majelis kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa mama kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Dosa guru-guru kita yang melajari kita diampuni Allah Ta'ala. Dikabulkan daripada hajat kita, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan orang tua kita, mama abah kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, kawan-kawan kita yang sakit ataupun yang kada nyaman awak, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita beratan dijadikan oleh Allah Ta'ala istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam bermajelis. Allah hindarkan kita daripada sifat malas, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita berataan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan dengan berkat salawat kita kepada Rasulullah, kita berhak menjadi orang yang berhak mendapatkan syafaat dari sini. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai ke halaman 41 semalam tuh ya kalau. Nah, jadi sampai kepada ahadiyah ya kan. Ahadiyah tuh ya kita lawan Allah Ta'ala. Ahadiyah, wahdah, wahidiyah ya. Kalau ahadiyah zat Allah yang bersendirian ya. Kalau wahdah menzahirkan daripada zat Allah, itu jadi Nur Muhammad. Allahun wa Muhammadun wahidun. Nah, kalau ahadiyah, wahdah, wahdaniyah itu adalah alam semesta, Nur Muhammad, zat Allah satu. Ya kalau Allah wa Muhammadun wa Adamun wahidun. Ya kalau Allahu wa Muhammadun wa Adamun wahidun. Nah itu jadi intinya kayak itu. Itu tahun terus sampai kita nyeberang ke mana-mana ya kalau Pak Irwan. Itu minggu yang lalu. Nah, kita lanjut pada paragraf selanjutnya. Apabila tajali Allah Ta'ala dengan asma'nya, zahir atas hambanya, niscaya melihat ia akan segala akwan ini sekaliannya diri hak Allah Ta'ala. Artinya daripada sekira-kira zahir akwan itu dengan dia, dan berdiri akwan itu dengan qayyumnya dan kekekalannya, dan bahwasanya tiada bagi akwan itu wujud sendirian, dan lagi tiada kuasa ia membedakan antara sesuatu daripada segala akwan ini. Artinya
daripada sekira-kiranya bahwasannya warna, maksudnya akwan itu sekaliannya makhluk Allah Ta'ala, yakni mazharnya dan tempat bersandar kepadanya, dan lagi memandang ia akan Allah Ta'ala, itu hakikat bagi segala akwan itu. Nah itu kan lumayan sulit lah untuk dipahami ya kalau gue. Nah cuman artinya apabila tajalli itu paham, kalau sudah tajalli itu nampak ya, kalau nampak pada diri kita asma Allah, pada nama-nama, maka hilanglah pengakuan bahwa diri kita tuh ada. Akuan itu artinya pengakuan, akuan, keaku-akuan, hilang aku nang kita nih hilang, tapi tetap ada aku, kembali kepada aku Allah. Saya tak paham lah Perwan lah. Nah itu jadi Erpin kadeda, nama Erpin pun tajalli asma Allah. Zat Erpin kadeda, zat Erpin itu tajalli zatnya. Sifat-sifat Erpin pun kadeda, karena sifat-sifat Erpin pun tajalli sifatnya. Sifatnya kepada siapa? Kepada Allah. Jadi hilang pengakuan diri kita. Akuan itu pengakuan diri kita. Merasa bahwa aku nih ada, merasa bahwa aku nih pang, hilang itu. Ya kalau Pak Irwan, kembali kita hilang. Hakikatnya nang ada hanyalah zat Allah atau asma'nya Allah. Jadi tadi apapun yang kita sebut, mengatakan kita kepada Allah, kita nyebut apapun. Ya kalau makanya Datu Sanggul atau Datu Muning, dalam ada yang memadahkan Datu Sanggul, ada yang memadahkan Datu Muning riwayat ini. Ketika manasin berzikir, nah kalau kita yang umum kan subhanallah subhanallah ya Allah alhamdulillah la ilaha illallah. Kalau sidin kada nang dibaca sidin adalah kambang waloh malarak saja, kambang waloh malarak saja. Bahkan ada di antara apa ngarannya gaya zikir orang tasawuf. Orang tasawuf tuh guna begitu inya umroh, tawaf di Makkah tuh kadang-kadang fulus duit aja. Nah tapi inya memandang fulus itu kan asma fulus itu inya merujuk kepada wujud musamma. Merujuk kepada wujud musamma itu berarti merujuk kepada wujud Allah. Jadi walaupun inya bepandir fulus, tetap di dalam pikirannya hakikat nama fulus itu Allah. Ya kah? Karenanya fulus memandang asma Allah di balik fulus itu bulik umrah sugihnya banyak bisi fulus. Enggak bisi duit. Nah, jadi mulai jadi kertas itu kadang-kadang ya ditentang lah oleh orang-orang fikih kan. Mau apa jikir duit. Orang jangan duit, ingat Allah aja. Nah itu kan orang awam bujurnya. Tapi orang tasawuf maksudnya ini memandang di balik duit itu ada tajalli Allah. Baik mentajalikan Allah di duit ya sugih ta. Ya kalau jangan mentajalikan Allah di jambu, banyak jambu orang. Tapi kalau fulus duit, nah jadi itu tajalli. Jadi asma Allah, jadi asma Allah tajalli pada setiap nama-nama di dunia ini. Jadi kita makanya ujar Syekh Umar Al-Farais, seandainya aku satu detik kada ingat kepada Allah, maka aku hukumi diriku murtad. Pertanyaannya adalah apakah sidin zikir Allah taruskah? Kada. Kadang-kadang sidin ke pasar. Ketika mana sidin ke pasar kan memenuhi kebutuhan hidup, pasti transaksi dengan masyarakat kada mungkin mikir nukar apa subhanallah aja tunjukin talo berapa aja la ilaha illallah aja. Nah pasti kan nukar hintalo satu pada kemudian duitnya 10.000. Nah kan kayak itu iyalah paham lagon. Nah mana dalilnya akan itu, yaitu fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Itu dalilnya bahwa segala sesuatu itu hakikatnya Allah. Ini dalilnya. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Barang di mana ada kamu, maka adalah di sana wujud Allah. Di mana ada kita, di situ wujud Allah. Kita di mana? Di majelis, di situ wujud Allah. Gugun kena bulik di mana? Di rumah, di situ wujud Allah. Rehan begawe di rumah sakit, di situ wujud Allah. Aku di kecamatan, di situ wujud Allah. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah.
dimanapun kamu berada, di sana wajah Allah atau keberadaan wujud Allah. Ini dalil. Kalau kita meyakini bahwa ini kita, bahwa ini rumah, itu tidak ada dalil. Itu keyakinan yang tidak ada dalil. Maka keyakinan itu dihukumi sebagai keyakinan yang bid'ah lagi. Ya, lagi fasik, lagi sesat. Tapi kalau kita meyakini bahwa setiap memandang sesuatu, hakikatnya dibalik sesuatu itu fasama wajhullah, kenampakan daripada wujud Allah, itu hanya sesuatu ada dalil. Itu sesuatu yang termaktub di dalam Al-Quran. Fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun engkau menghadap, dimanapun kamu berada, di situ wujud atau keberadaan Allah. Oh, itu aja gunanya. Jadi orang ma'rifat itu sudah karam di sini. Inya memandang ini pengen Tuhan. Walaupun inya memandang pohon, memandang sungai, memandang danau, memandang apapun, di situ fasamma wajhullah. Paham? Di sana dipandangnya, di situ keberadaan daripada wujud Allah. Maka orang apa ngarannya orang ma'rifat tuh kadang-kadang kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah nginap guna guring di rumah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad berkisah lawan anak sidin, nah, malam ini kita akan kedatangan seorang tamu yang luar biasa, yang alim, ulama, alim, soleh, ahli ibadah, ilmunya luar biasa, sampai kepada tahapan mujtahid. Namanya Imam Syafi'i, guruku. Nah, maka si anaknya Imam Ahmad bin Hambal ini penasaran. Kayak apa garang ibadahnya Imam Syafi'i ini kan ulama besar bahari lain wahene. Ya kalau ulama besar wahene ya kada johor lagi sudah ya Allah. Ulama besar tapi kata jauh ke TikTok ya kalau. Maka si anak ini penasaran, lah Imam Syafi'i ini ulama besar, kayak apa garang ibadahnya Imam Syafi'i. Maka suatu ketika mana Imam Syafi'i menginap di rumah daripada Imam Ahmad bin Hambal, dihintip oleh anaknya. Ya kah, anak Imam Ahmad bin Hambal ini mengintip, apa garang amaliyah Imam Syafi'i ini, ya kah, dihintip. Begitu dihintip, mulai lubang pintu kamar, guring ya si Din. Kalau kau jam 12 sahabat tahajud lah kau si Din tuh, belum benar ya lagi. Sampai tengah malam, guring aja. Sampai pulang jam 3 subuh, guring aja. Cah ini kah jabah konang ulama besar hebat ahli ibadah mujtahid mutlak min auliya illahi ta'ala. Sampai subuh guring. Baya bangun subuh langsung sembahyang subuh kada beuduk. Nah, jer. Ngene jer sini ulama besar. Begitu pagi makanan gencang Imam Ahmad bin Hambal makan. Ayo ulama tuan kada gencang makan. Nang kayak aku dia genjang makan karena aku dia bukan ulama kisahnya ya lah gencang Imam Syafi'i makan. Nah gue naik paham lah gencang. Begitu Imam Syafi'i bulik, anak Imam Ahmad bin Hambal ini penasaran. Bah, ujar pian sih bentuk ulama besar, ahli ibadah, ahli fikih. Tapi ulun lihat tadi sama lawan guring di sini. Bah itu pulang subuh gencang pulang makan. Apa kisahnya? Iyalah dia Imam Ahmad bin Hambal ini itu guru konang paling hebat, luar biasa sih mengajar dia. Kenyataannya malam guring sama lamanan, subuh makan denjang. Ulama itu kan ujar ulama tasawuf pun kita hendak sampai kepada Allah kurang makan supaya kita tuh nampak itu merasa lemahnya kepada Allah. Isuknya ditakuni Imam Ahmad bin Hambal kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i guru ulun mendengar kisah anak ulun dikisahkan lah kayak tadi. Apa maksudnya? Ujar Imam Ahmad bin Hambal, aku tuh kada guring tapi berubah. Ujar Imam Syafi'i, aku malam tadi tuh kada guring tapi aku berubah. Dan pada saat aku berubah, aku memandang hakikat diri sebenarnya diri. Nah, pahamlah, Nur Muhammad. Dan pada saat aku memandang itu, aku sudah mampu dalam satu malam memecahkan 1000 masalah fikih. Ayo.
Sekarang pertanyaannya Gon, memecahkan 1000 masalah fikih, ini kan masalah umat, dengan tahajud, kira-kira ganal mana pahalanya? Tahajud gesan kita aja. Tapi kalau persoalan fikih untuk umat secara keseluruhan dan secara luas, ganal nang 1000 ini cai. Paham lah Pak Irwan? Lebih ganal nang 1000. Paham lah Pak Irwan? Maka karena aku memandang dalam satu malam itu hakikatnya diri sebenar diri, maka aku mampu memecahkan 1000 permasalahan umat. Ini guna hajat orang banyak nang 1000 nih. Lebih baik berbanding tahajud. Tahajud bagus juga, bukan tahajud kada baik lah. Tahajud bagus. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatul disebut dalam Al-Qur'an. Di sepertiga malam terakhir bangun sembahyang tahajud lah, ikam bagus. Sembahyang tahajud tuh ada apa-apa, ada salah. Bagus, bukan ada salah lagi, bagus. Tapi kalaunya dibandingkan dengan memecahkan 1000 persoalan fikih, bagus 1000 karena ini kemaslahatannya untuk umat. Imbah tuh Bang Wahai Imam Ahmad bin Hambal, anak ulun betakon pulang ngapang tadi aja. Pian subuh tadi makan gencang. Kayak bakisah. Ujar Imam Syafi'i, aku melihat makanan engkau ini adalah makanan yang halal lagi barakah. Maka ujar Imam Syafi'i, barang siapa nang makan di tempat orang saleh, ya kah, makanan yang halal lagi berkah, maka makanan itu menyembuhkan segala penyakit, baik itu penyakit zahir ataupun penyakit batin. Itu makanya sunnah kita makan tuh senampan lawan tuan guru. Orang tuh ambil berkat bakas minum banyak tuan guru, ya kalau kadus gen kena bahannya bakas kok dia masa tuh nang lain-lain aja ya kalau itu sunat, makan satu nampan itu sunat yalah. Nah disitulah daripada Imam Syafi'i memandang jadi ibadah sidin kadang zikir, tapi bukan berarti aku nyuruh gitu gue leh kada saya berzikir leh, jangan juga ya kalau nah di kita tuh malah melamun gundai. Makanya kadang-kadang antara fikih dan tasawuf ini bentrok. Tapi zikirnya orang tasawuf itu zikir sir, zikir rahasia. Fa'ena matuwalu fasama wajhullah. Nah, oke, pahamlah. Nah, kita lanjut baca ulang. Yakni barang kemana engkau hadapkan akan muka kamu dan hati kamu atau rohmu atau akalmu adalah di sana wujud Allah. Jadi kapan aja kita menghadapkan muha, menghadapkan awak, maksudnya hati, roh kita. Ya kalau menumpukan segala perhatian kita, di situ ada keberadaan Allah atau ada wujud Allah. Nah, pahamlah. Nah, syahdan. Ketika itulah keluar satah daripada lidah hamba, yakni mengeluarkan perkataan yang tidak diridhoi oleh syara, maka yaitu bahaya musyahadah inilah karena terdinding ia daripada memandang akuan ini dengan sebab memandang wujud Allah yang mutlak. Nah kayak ini Gon, ini rame ini. Apabila kita itu memusyahadahkan, ya kalau Gon, memandang segala sesuatu ini hakikatnya berbeda Allah, itu level pertama. Memandang segala namanya hakikatnya adalah asma Allah. Ya kalau kita riodohkan tiap hari, kita latihan kan tuh Gon, secara latihan pandang. Kalau afar buatan Allah. Aneh-aneh gawian Tuhan. Pinano gawian Tuhan. Pandang kita di situ. Nah, kalau sudah kita karuan, ya kalau masuk ke dalam situ, maka keluar satah. Tahu itu satah loh. Satah itu guna nih satah. Satah itu dari kata syatahat. Nah ini syatahat ini keadaan seseorang nang kada bisa lagi mengontrol dirinya karena saking karamnya memandang di dalam apa ngarannya, di dalam hakikat wujud Allah. Minggu tadi Pak Irwan, mohon pian ingat, sudah aku jelaskan. Ketika ibu-ibu nonton film India, itu kan kadang-kadang keluar syatahat. Inya kada bisa mengendalikan diri. Padahal film itu di TV,
kejadian tuh kan di depan seorang ngajar nonton India mau nang ini laki ada jahat sih bungol ini aja padahal ini jadi memerankan peran juga ya kadang-kadang lo filmnya kadang kayak kita nang nyata amun kita nyata tuh mun jakanya di dunia nyata lagi lah mun sudah kayak itu aku tampar aja kayak itu cuman kadang-kadang ada peran nang bebinian kelewat sabar tuh nah sabar bungol aja tampar hakon bersabar salah juga nang peran baik itu salah juga kayak kita tuh nonton film bawang merah bawang putih tuh ya kalau bawang merah tuh sekehendaknya menzolimi si bawang putih kita kan kadang-kadang emosinya tuh pertama dengan peran antagonis bawang merah mau terlalu jahatnya Bang Eka melawan si bawang putih kemudian emosi juga lawan bawang putih kenapa kau kada melawan ditarik selendang menangis orang ajar ini ya kalau jadi lawan yang pemeran antagonis sarik lawan yang protagonis sarik juga lawan antagonis sarik karena inya terlalu sabar nang lawan protagonis kenapa kau kada melawan sama pada luput nah tuh akhirnya apa kadang-kadang bisa menangis seorang ibu nonton tuh kadang-kadang emosi seorang padahal nang dilihat gambar frame-frame TV aja tapi tak jeli sudah ngaran film India dalam situ lalu si ibu ini bereaksi hanai ya kalau reaksi itu disebut dengan syatohat dalam ilmu tasawuf disebut dengan syatohat nah sekarang dari sisi ahli makrifat kayak apa orang syatohat inyak kada lagi memandang alam semesta nang dipandangnya zat Allah bahkan dirinya pun kada lagi hanai nang dipandang hakikat daripada Allah maka kadang-kadang muncul syatahat ya kalau satu kondisi seseorang itu hilang kesadaran ya kan dan kada bisa lagi mengendalikan diri ya kalau disebut dengan syatahat nah syatahatnya wali-wali ini beda-beda contoh Al-Halaj ya kalau ini Al-Halaj ini ulama kita ulama sufi Sidin memadahkan tidak ada satupun di balik jubahku ini melainkan di balik jubahku ini hanyalah Allah bersama yang memadahkan aku Tuhan padahal maksud Sidin bukan kepada aku Tuhan tapi karena Sidin syatahat dalam kondisi yang tidak terkontrol nah pertanyaannya perkataan ini perkataan memadahkan kadida di dalam baju ini kecuali Allah melanggar syariatkah kada sebujurnya kalau ditimbang dari sisi syariat melanggar tapi karena orang yang mengucapkan ini kada sadar maka diampuni oleh Allah Ta'ala pahamlah bahkan bagi inya justru itu makam nang tinggi karena inya kada merasa dirinya ada inya karam dengan zatnya zat Allah satahat gon paham lah gon contoh kita punya kada sembahyang berdosa kada berdosa tapi kalau orang kada sembahyang karena gila ini bukan ya karena gila tapi ini bukan kayak itu bang cuman memahamkan misal nih ya lah memahamkan contoh nih kalau orang sembahyang karena kada sembahyang karena gila kada berdosa nah ini pulang orang mengucapkan kata-kata yang kata-kata itu mensyariat bertentangan dengan tidak ada di dalam baju aku kecuali Tuhan berarti mengaku Tuhan kalau dalam fikih kayak apa murtad mengaku bahwa diri kita Tuhan tuh murtad tapi pelaku nang mengaku dirinya sebagai Tuhan saat itu sedang syatohat apa itu kada sadar maka bagi inya tidak masalah kita nang melihat jangan mengiktiraf jangan menganggap itulah udah rebubuhan para ulama orang wali itu jangan diiktiraf orang sudah sampai pada syatahatnya wali jadi syatahat wali itu macam Allah orang ada zikir nang wah itu orang syatahat ya kan orang kada sadarnya reaksinya beda-beda yang orang kesurupan tuh kakak ditangguh kamana aja pacang
mahul hilir. Nah, kada kau ditangguh. Itu dalam posisi syatahat. Nah, lihat nih syahdan. Ketika itulah keluar satah. Satah itu ya syatahat tadi. Ya kalau keadaan yang tidak bisa mengendalikan daripada lidah hamba itu, yakni mengeluarkan perkataan yang tidak diridhoi oleh syah. Nah, bagi orang yang sadar kan diridhoi perkataan itu. Tapi bagi sidin karena sidin syatahat kada masalah. Kita jangan mengiktiraf. Nah, silahkanlah netizen atau kekawanan bila ada betakon, ya, termasuk kawan majelis nang hadir secara live atau secara offline. Nah, ya kalau paham lah. Nah, coba lihat bagaimana contoh perkataan orang syatahat. Nah, ini pada next selanjutnya. Seperti kata Syekh Abdul Karim Al-Jalili, qaddasallahu sirrahu. Allah telah menjaga sirah sidin. Kenapa aja sidin? Bermula terdinding hamba daripada memandang makhluk dengan sebut memandang ia akan hak Allah Ta'ala. Maka yaitu menjadikan hamba itu mengatakan tiada wujud. Dan wujud ini melainkan wujud Allah. Kan, wah aja. Ini Allah aja beritaan lah. Wah, itu kan Bagon. Ada orang nang syatahat. Itu kan teksnya kata tiada wujud ini kecuali wujud Allah. Kan sama aja orang ngebat. Wah, Tuhan beritaan lah. Ini Tuhan. Ayo. Kalau menurut syariat kafir perkataan itu. Makanya ulama fikih dalam tasawuf bentrok. Lah, berarti guru bentrok. Kayak apa itu guru? Ya ada masalah. Jangankan fikih lawan tasawuf, sesama fikih aja ada bentrok. Contoh, qunut subuh. Mazhab Syafi'i mensunahkan qunut subuh. Mazhab Imam Ahmad bin Hambal malah makruh. Membaca qunut malah makruh gun. Mazhab Syafi'i kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sunnah menjahirkan amin. Mazhab Malik ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Batal sembahyangnya. Jadi kalau mazhab Malik ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bismillahirrahmanirrahim, kada aminnya. Ikam hana tulak ke Maroko, sembahyang di Maroko. Mahir di kampung bila ghairil maghdubi amin. Biasa orang di Maroko bilaihim waladdallin, amin. Bulik Jumat sopan seorangan. Orang kan tidak aminnya orang hinip. Kenapa? Karena orang mazhab Maliki. Ujar Imam Malik, barang siapa yang berkata amin setelah Fatihah batal sembahyangnya. Berarti kita batal bertaan nih satanjungan. Kan kita mazhab Syafi'i sunnah makruh mun kada menyambat. Nah tuh sesama fikih aja, apalagi nyebrang ini kan fikih tasawuf kan nyebrang lintas ilmu, itu wajar lah. Nah, jadi itu selesai deh ya kalau gue clear deh terkait dengan persoalan ini. Nah, jadi clear gue lah. Nah itu aja. Maka ia menjadikan hamba itu mengata tiada wujud dalam wujud melainkan wujud Allah. Kan dena ada nih Allah aja. Kalau war pada rumah, nah Allah beritaan lah. Coba Pak Irwan pian kayak itu. Pina majid subha. Nah dia Allah beritaan aja. Itu contoh perkataan syatahat. Nah, ini jelas saja kalau lah coba kawan-kawan di Facebook jelas saja kalau suara kita. Nah, syatahat itu contoh syatahat. Allah bermula yang demikian itu karena adalah maboknya dan gaibah. Goib itu maksud gaibah itu artinya gaib ini bukan gaib hantu lah di sini, bukan gaib gaibah maksudnya. Gaibnya seperti barang yang jatuh bagi halaj. Nah, al-halat yang sampaikan
Maka perkataan orang yang mabuk itu tidak boleh dipegang. Kada boleh kita pegang, orang-orang syariat kada boleh memegang itu. Ya kalau orang-orang syariat tetap itu kan haram perkataan itu. Tapi bagi orang tasawuf karena mereka syatahat kada masalah, no problem. Nah, intiha. Wah, al-halaj kan perkataan al-halaj kan tidak ada di dalam baju kan melainkan Tuhan. Itu jangan dipegang. Tapi bagi al-halajnya ya kada masalah. Karena sidin syata. Mudah-mudahan kita sampai pada makam itu, tapi jangan lawas-lawas syatahatnya. 5 menit mayuai. Dan jangan di padang orang. Syatahat di kamar seorang berkunci marah. Lancang lah kau aja, tapi di kamar aja seorangan. Kalau kopang udah lagi begawi syatahat mah jurang mabok kawan dia. Jadi gitulah, jadi riyadhah kan sekarang. Kayak itu guna latihan ya sambil sana ya kalau orang bagan ini perbuatan Tuhan. Ini mulai tauhid apa dulu. Karamakan di tauhid tingkat pertama semalam. Ya kalau karamakan latih bujur-bujur sampai syatahat di tauhid afal bahar banget sudah masuk kepada tauhidul asma. Pandang semua nama-namanya hakikatnya nama Allah Ta'ala, gunung, pisang, kayu, sumur itu nama-nama nama gunung, nama pisang, nama kayu, nama sumur hakikatnya adalah nama Allah. Pandang dulu di situ begamatan. Nah, ini kisah al-halaj. Karena kita buka di Wikipedia atau di Google kayak apa kisah al-halaj. Nah, sekarang kata Sultanul Aulia, rajanya para wali. Siapa kan sini? Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, qaddasallahu sirrahu. Wah, Gon, aku sudah menyambat. Ini kan minoritas tasawuf nih, tapi menjadi pegangan siapa? Syekh Abdul Qadir. Nang jadi wali memang sedikit. Apa aja sih Din? Jikalau halaj itu ada pada masaku, masa tuh jakanya al-halaj tuh hidup sejaman lawan aku tuh nah. Ya kalau niscaya aku akan ambil ia dengan tanganku. Yakni aku tegahkan akan orang-orang yang hendak membunuhnya. Intiha, selesai. Salah pian membunuh. Kan al-hal itu kan begitu. Begitu nyambat anal hak, aku Tuhan, dianggap orang kafir, dihukum pancong. Ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jakanya al-halat nih hidup di zaman sekarang. Aku nak menyelamatkannya dan aku akan berhujah dengan para ulama yang menjatuhkan hukuman eksekusi bunuh terhadap al-halat. Ini kadang-kadang dibid'ahkan. Itu bid'ah, itu menyatu bid'ah. Hanya ada aku nama ambil bid'ah terus. Yalah. Nah, ayo. Jakanya aku dari si Abdul Qadir Al-Jilani hidup sejaman lawan al-halaj, niscaya aku selamatkan, ya aku cegahnya daripada orang-orang yang hendak membunuhnya. Berarti apa? Al-halaj ini Amang Gugun dan kawan-kawan beritaan ini mengompati tasawuf Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini ulama mazhabnya, beliau mempunyai salah satu di antara ulama tasawuf yang paling menghayati tasawuf versi Ibnu Arabi adalah al-halaj. Ini cek di Google, silahkan buka nama sidin al-halaj. Nih Ibnu Arabi. Seandainya aku hidup, ujar Syekh Abdul Qadir Jilani, aku akan selamatkan al-halaj itu. Berarti bujur, sama kayak kasus Syekh Siti Jenar, sama kayak kasus Datuk Abu Hamid Abulung, sama. Makanya ketika Syekh Siti Jenar dibunuh, dihukum pancong, nang keluar darahnya bertulisan La ilaha illallah Muhammadur, karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah rasap dalam diri sidin, mencorak berbentuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
kita pang kada merasa. Jadi kalau tuh ya darah tuh pang bercucuran. Darah kotor. Ya kalau darah biru ya darah kotor. Nah, gun. Masya Allah. Lanjutlah. Bermula pertama daripada dua isim, dua nama. Seperti isimnya jami. Nama yang isim jami itu keseluruhan maksudnya. Artinya yang menghimpunkan, yaitu menghimpunkan bagi sekalian mazhar ini, yaitu syuhudul kasrah fil wahdah. Ya kalau jadi ada syuhudul wahdah fil kasrah, ada syuhudul kasrah fil wahdah. Ini dalam konteks ini kita berbicara tentang syuhudul kasrah fil wahdah, memandang nang banyak ini di dalam satu. Kayak Pak syuhudul kasrah fil wahdah. Kayak ini Pak Erwan. Ada baju, ada selawar, ada kopiah, ada kaos kaki, ada kaos dalam. Kan banyak tuh. Tapi dipandang satu kapas. Itu syuhudul kasrah. Baju, selawar, kopiah, kaos kaki, kaos dalam. Itu banyak fil wahdah. Di dalam satu, yaitu kapas. Nah, ada gunung, ada laut, ada sungai, ada pohon, ada macam-macam, ada banyak tuh bendanya. Pandang satu hakikatnya Allah. Di dunia ini, di bumi ini hanya ada 12.000 jenis makhluk. Di lautan ada 27.000 jenis makhluk. Manusia atau makhluk, pohon 12.000 jar Imam Ibnu Katsir. Di laut ada 27.000. Banyak tuh. 12 tambah 27 itu 39.000. Banyak tuh 39.000. Itu kasrah ngerti banyak. Dipandang nang banyak itu fil wahdah dalam dia. Ya kalau syuhudul kasrah fil. Jadi zat Allah tuh satu. Gunanya tajelinya di mana-mana. Contoh kayak aku nih live streaming. Aku nih satu aja. Nih bang, tajeliku jaka ibaratnya 10 nonton live di 10 HP orang atau tajelinya Erpin. Buka pulang di HP Gun ada aku, buka di HP Pak Irwan ada. Tajeli, akunya satu tajelinya di mana-mana. Akunya di sini, tapi ada orang misalkan orang mabuon nonton streaming pian gurai. Ulun gin sama mana keluar nonton streaming pian. Ulun mana harwai nonton streaming banyak loh. Akunya satu tapi tajelinya di mana-mana. Nang di mana-mana itu hakikatnya kepada aku. Tuh banyak kalau di HP orang, di HP di HP itu banyak. Tapi di dalam syuhudul kasrah fil wahdah. Kayak itu kira-kira. Atau mun hendak kadang alih ya tadi baju, selawar, kopiah, hambal, ulas tilam, tuh tas, banyak. Tapi hakikatnya satu, karena beritaan itu kain dari kapas. Kapas ya beritaan. Nah, mun bicara hakikat bujur. Tapi kalau ikap misalkan orang di hadapan orang nang banyak syariat, ya kalau kan secara syariat aja. Tuh baju, selawar, tuh kopiah, tuh secara zohir saja. Nah, mun kalau nyambat cel nukar kapas. Kada ada jual kapas, kada nih banyak kapas. Wah, jadi baju aja. Menyambati jualanku aja. Mengenak aja singal kita aja ajalnya. Nah, iya. Jadi kita nih mulai membiasakan syuhudul kasrah fil wahdah. Memandang nang banyak itu di dalam satu pandangan. Itu gunanya. Itu zikir beritaan tanpa diucap di lisan. Itu ngaran zikir khafi, zikir nang rahasia. Mun sudah kayak itu Gon, jalan mana sombong. Coba Gon, kita beramalan musyahadah. Musyahadah tuh mainnya di hati kita. Hati kita jangan tahu. Orang dihiga pun kada tahu pada kita saat itu sedang musyahadah. Tapi kalau zikir zikir zohir itu ada peluang untuk sombong. Suara. Wah, jakawan pena nang kimot muntung, pena bejikir banget kawan. Ya gitu bang seorang ini nang ngaran hamba nang banyak dosa aja.
Bagus aja bang, pengakuan banyak dosa bang. Nangaran seorang nih banyak dosa, jasa orang nih apa bang jehen dapat 2 sama Rasulullah. Makanya seorang nih banyak berzikir, alhamdulillah ada orang 1000 sehari anak. Kemudian aku selawat 2000 semalam dapat ijazah dia 3000. Kada bang aku anak bagak lah, asal ikam tahu aja. Ini jangan lupa ada siapa-siapa, ikam jangan tahu lah. Lawan ikam lah, lawan ikam gua. Tahu, kamu ini pada siapa-siapa? Aku ini 1000 dah, ini kan 6 tahunnya, bunuh 4 di 6 tahun aja. Cuman saat bepandir 4 tuh Instagramnya live, jadi bunuh 4 di 6 tahun aja. Nang di situ 4, nang di luar 1000 orang menonton. Tak jeli di mana-mana kau. Nah, jadi kayak itu guna. Jadi kita pandang beritaan wujudnya. Nang banyak ini dalam satu pandangan. Syuhudul kasrah memandang nang banyak pel wahdah dalam satu pandangan. Nah itu bisakah itu melewati riyadhah, latihan, dilatih secara terus-menerus pandang. Mulai tauhid af'al aku kira paling nyaman dah. Munnya asma mungkin agak berat, mulai tauhid awal tuh gawian tuh orang mau itu gawian Tuhan. Nang menciptakan perbuatan itu Tuhan. Jadi kita itu pandang terus hakikatnya pekerjaan Tuhan beritaan. Nah, karena kita memandang berbagai macam perbuatan yang aneh-aneh dan malah lain tuh fil wahdah. Hakikatnya perbuatan ini. Nah, fil wahdah, yakni pandang banyak. Nah, ya kalau tadi definisinya pulang kita baca. Yakni pandang banyak yang banyak pada satu muradnya. Nah, ya kalau sekalian alam ini daripada zat Allah Ta'ala satu jua, tiada daripada yang lainnya. Nah kalau yalah, jadi alam semesta nih dari zat Allah, bukan dari zatnya, bukan dari yang lain. Alam dari sini. Jadi kedusa lagi mencari Tuhan, kan mana Tuhan di dalam dirimu. Wa fi anfusihim apalatuk sirun. Kayak apa lihat Tuhan? Wa fi anfusihim. Kayak apa kapas ini bang, pandang baju nih dah. Kayak apa Tuhan? Pandang dirimu. Selesai gunanya. Kan usah mencari Tuhan, kita jangan mencari zat. Mau ke kepala. Sudah tuh Syekh Nafis bin Idris Al-Banjari menjelaskan. Ya kah? Lanjut, Perwanlah. Dan yang kedua daripada 2 isim, itu seperti isimnya mani, artinya menegahkan dengan zatnya itu bagi segala mazharnya itu zohir ia daripada yang lainnya. Bermula muradnya itu daripada zat Allah Ta'ala juga, terbitnya sekalian alam ini. Lagi-lagi penegasan ya kalau bahwa alam ini daripada zat. Jadi alam ini mazhar istilahnya ya. Kalau buat mazhar itu kenampakan daripada zat Allah ya kah. Mazhar itu kenapa penama, jadi nah zohara, tempat tampaknya Allah itu di alam. Tempat tampaknya kapas di baju ya. Kalau tempat tampaknya kayu di bangunan rumah, tuh rumah padahal kayu sempurna, hakikatnya kayu. Tapi kita kadang-kadang silau, kadang melihat kayu, melihat rumah. Itukah kayu lainnya ikan pandang atau coklatnya? Amunnya biru, becat birunya. Nih rumah bukan. Nah ikan pandang batu. Contohnya, ini kan dari batu nih, diolah serbuk, dicampur cairan, kenapa? Karena banyu jadi batu pulang. Dari batu menjadi batu. Hebatnya nih orang tahu di mana Pak mau makan ini le. Batu tuh dicair membulik pulang jadi batu. Ini kan asalnya batu, semennya bahan bakunya di antaranya adalah batu. Ya kalau batu dilebur ya kalau kemudian campur-campuran apakah? Karena banyu bakal pulangnya. Ya kalau pengarasan jadi semen nih jadinya ya kalau. Nah, ya kah? Paham tuh guna? Wah, kayak Pak, semakin mantap kalau bujur alam semesta terbit daripada Allah. Asalnya di situ. Misalkan Gon, di dalam ruangan tuh kan tidak apa-apa. Hanya ada kayu. Kita kunci.
tiba-tiba isok jadi meja, ayo kada lain, meja itu pasti dari kayu bahannya. Asalnya zat apa alam semesta ini kada ada, apapun kada ada, yang ada hanya zat Allah. Tiba-tiba alam jadi ada, lah kada lain, kada lain. Nah bahasa Banjar itu kada lain jawaban Tanjung. Mau orang berbay bingung, kada lain ya. Kada lain, kada lain. Ada kita Tanjung tuh kada lain tuh saya iya. Iya ada. Nah kayak itu. Jadi cerpa neng kada lain aja. Jadi orang berbay datang ke sini. Ini mohon maaf lah netizen ya, ada orang berbay banyak lapan nih lah. Coba konfirmasi bujur lah nya. Bingung bahasa kada lain tuh nah. Kada lain aja. Kada lain. Ada kada lain tuh iya maksudnya tuh lah. Maka adalah hasilnya adalah dalalah itu ada bukti dalil dua isim itu terhimpun dari sekalian alam ini kepada Allah Ta'ala dan tertegah daripada lainnya, yakni permulaan daripada Allah Ta'ala juga dan kesudahannya pun kembali Allah Ta'ala juga. Nah firman Allah Ta'ala pulang ini dalil pulang wallahu nyakalah dalam Al-Quran wallahu amron wa ilaihi turja'un. Nah wallahu amron wa ilaihi turja'un, dan bagi Allah Ta'ala juga permulaan segala pekerjaan dan kepadanya kembali mereka itu. Segala sesuatu pekerjaan apakah dari siapa? Allah. Berarti hakikatnya nang gawian apapun hakikatnya siapa? Dan akhir segala sesuatu dari Allah juga. Awal akhir hakikatnya dia. Sekarang pertanyaannya, adakah di dunia ini sesuatu yang tidak ada awal dan tidak ada akhir? Adakah di dunia ini? Di dunia ini lain Tuhan lah, Tuhan iya. Adakah selain Tuhan? Pertanyaannya pulang. Di dunia ini nah sesuatu yang kada awal dan kada akhir. Kada. Makhluk apapun pasti ada awalnya, pasti ada akhir. Nah, sementara dalam Quran dipadahkan awal dari Allah, akhir dari Allah. Berarti hakikat makhluk nang dari awal akhir itu siapa? Ya inna juga Allah juga. Hakikatnya Allah juga malahan. Nah berarti hanai alam semesta ning kadeda nang ada dia. Hakikatnya Allah nyatanya pada Nur Muhammad. Maka orang-orang tersebut memandang Nur Muhammad ya bergerak, tapi itu belum sampai lagi lah kena masih di tauhid af'al. Cuman ulama tasawuf tuh kadang-kadang mereka memandang bergerak Nur Muhammad, berdiam Nur Muhammad. Ya kalau dipandang di dalam gerak dan diam itu hakikatnya adalah Nur Muhammad. Tapi kita belum sampai situ, maka kita masih berbicara tentang tauhid af'al dan asma. Maka pandang itu dua butir itu. Jadi beritaan pandang Allah. Dalam hati aja Allah beritaan, jangan dikeluarkan. Apalagi hana ikam hana ya Allah. Nah Allah beritaan bahaya aja. Nu'atumbur alam. Itu maksud di dalam hati. Ini simpanan hati perwadanya. Di dalam hati kita wajib kayak itu memandang ya Allah, tapi jangan dikeluarkan karena kada seberitaan orang paham dan kada seberitaan orang tahu. Nah kadang ngerti wajar orang kadang ngerti jangan ada sampai wajar orang kada sampai itu jadi hina. Nah kadang-kadang ada orang tahu ngaji kayak apa kadang-kadang nang aneh nih kayak ini aneh tak jam membuka pembicaraan. Nah nang ini mun kita bicara hakikat, kamu tahu lah hakikat. Kada tahu aja. Tahu kamu. Apa gerang hakikat tuh? Kada sakin, kada sampai kamu. Jaka pare berkisah. Magun antal. Mau hendak berkisah, buka sakakali. Kamu soalnya belajar hakikat. Wah, anasar tuh. Kamu tahu lah ilmu anasar. Nah, kada tahu juga. Nah, ikam anasar tahu lah anasar abah lawan anasar mama. Kada tahu, nah belum sampai. Nah, bergerak enggak kawan anasar mama lawan abah? Wah, kada tahu. Nih, khusus rahasia.
Amun rahasia babak kau sambe. Lalu kita ini kan dari abah kita, dari mama kita. Ya kalau dari abah tuh 4 Pak Irwan nih. Unsur tubuh kita nih dari abah kita tuh 4. Dari mama kita, anasar mama kita juga 4. Dari abah kita, bulu, kulit, darah, daging. Itu dari abah kita. Bulu, rambut. Itu dari abah kita mewaris itu. Karena kan kayak ini, Amang Rehan. Ya kalau waktu kita sebelum direnakakan, kan kayak itu kalau kita nih ada karena gabungan sperma abah kita plus sperma mama kita kan kayak itu. Nah, sperma abah kita tuh membentuk 4 unsur. Bulu, kulit, darah, daging. Sperma mama kita membentuk 4 unsur yang lain. Apa? Urat, tulang, otak, sumsum. Nah, jadi ayah kita ada 4. Bulu, pemulaan. Kulit, darah, daging. Ini abah kita. Mama kita urat, ya kah, tulang, otak, sumsum. Kira-kira dari 4 nih nak, bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum. Mana yang lebih? Mana yang paling berjasa dalam diri kita? Otak gunanya. Jangan ada otak kadang kita makrifat. Makanya ujar Nabi, siapa yang pertama kali dihormati? Nabi sebut ibumu, ibumu, ibumu 3 kali. Karena ibu mewarisi otak. Kecerdasannya dari mama kita, gen mama kita. Karena dengan otak ini kita belajar agama, dengan otak ini kita makrifat. Cah, mun bulu, kulit, darah, daging apa kabar? Bujur, Bang, kada daging kada kau jadi orang. Tapi binatang berisi daging. Kada berbulu, kada baik, binatang pun berisi bulu. Kada berdarah, kada kawa hidup. Iya, binatang berisi darah. Iyalah. Bulu, kulit, kada berkulit. Tapi binatang berisi kulit. Mun kada berutak, Pang. Mun kada berutak, Pang. Pas kayak binatang. Binatang tuh ada, Pang, otaknya. Otak maksudnya akal. Ya kalau otak tuh ada, otak, organ kan. Tapi organ yang berfungsi sebagai akal. Ngotak tuh kan akal, maksudnya rohnya dalam otak tuh nah, bukan organ otaknya. Paham ya, maksudnya handphone itu loh. Maka siapa yang berjasa? Mama kita. Nah, baktilah kepada ibumu karena 4 anasarmu, urat, yang mengawakan kamu ibadah urat, tenaga. Tulang, yang menyembuhkan kamu berdiri tulang. Alif itu dibentuk tulang. Rokok H itu dibentuk tulang. Sujud mim itu dibentuk tulang. Duduk antara 2 sujud dal dibentuk tulang. Urat tulang. Otak dan sumsum. Sendi-sendi itu ada sumsumnya. Nang menyebabkan kita kawa bergerak ibadah semua unsur mama. Urat, tulang, otak, sumsum. Kalau bulu, kulit, darah, daging ini berataan pasif. Ini aktif. Bahkan ada pengajian di luar. Bulu, kulit, darah, daging dari abah kita berataan pasif. Bulu, ayo berbuat apanya? Darah, kulit, daging, tapi yang menggerakkan kita untuk berbuat beribadah taat. Pertama karena ada kecerdasan. Aku berpikir anak ke majelis supaya selamat. Berpikir gawian otak. Lalu kita ambil sepeda motor, kita siapkan tenaga kita untuk berangkat ke majelis, gawian urat. Lalu kita duduk, kita tangan bisa bergerak berzikir, gawian putung bak kantop nih. Ada sumsumnya nih. Dan ada tulang. Coba jakanya kadidengin nih. Adanya bulu, kulit, darah, daging, lembek bertambah. Nah, di sini ini ngarnya anasar. Anasar dari abah kita bulu, kulit, darah, daging, dari mama kita urat, tulang, otak, sumsum. Bah.
Pak Irwan. Hanya di ini Pak Irwan ecer anggora bongkai. Hmm. An-Nasar. Suah kamu dengar istilah An-Nasar Pak Irwan? Hah? Iya, An-Nasar ini abah, mama, IM. Nah, abah mama. Jadi abah bulu kulit darah daging, dari mama ya urat tulang otak sumsum. Empat tuh bulu kulit darah daging urat tulang otak sumsum. Jadi dari laki kita nih, pada kita nih lakian gunanya. Tapi kita mewarisi hal nang karida apa-apanya. Kita akui ya. Bini kita karena mewarisi nang otaknya, tulangnya, sumsumnya, uratnya, urat tulang otak sumsum untuk bini kita. Dari sperma ya kalau sperma istri kita itulah ini kan dilanji sperma ini kan ilmiah ini. Nah, setelah itu maka apabila engkau pandang bahwasanya yang murah itu daripada Allah Ta'ala jua, dan yang zohir pada hamba itu mazhar isinya yang bernama karim jua. Nah, dan demikian lagi apabila engkau lihat akan seseorang sabar ia daripada kesakitannya, maka engkau syuhud, engkau pandang bahwasanya yang sabar itu dari Allah Ta'ala. Nang sabar dari Allah Ta'ala, nang penyarikan dari Allah Ta'ala sama berataan. Dan yang ada pada hamba itu mazhar isimnya berwarna sawirun karena karim, dan sawirun itu keduanya isim Allah Ta'ala. Seperti yang demikian itulah tiap-tiap orang yang bernama dengan barang nama ada ia, maka adalah sekalian itu engkau syuhud dan engkau pandang mazhar asma Allah Ta'ala. Di sini masih tauhid asma lagi, kita pandang hakikatnya kenyataan nama Allah. Cuman tadi sampai ke situ adalah An-Nasar. Ini An-Nasar ngarannya An-Nasar ngarannya. Jadi An-Nasar abah 4 bulu kulit darah daging, An-Nasar mama 4 urat tulang otak sumsum. Itu yang membentuk diri pribadi anak. Nah, masya Allah lah. Ada yang komen orang-orang yang dibawakan hijab ya akan tahu bahwa alam ini rupa Tuhan. Bujur ya rupa Tuhan. Hakikat daripada diri itu Tuhan. Cocok aja Syekh Saman Al-Madani ya, masya Allah, mengakalkan musyahadatul wujud adalah peribahasa melihat tawing gin tambus. Bujur, maka tambus adalah pinando kemana aja menghadap aja nampak aja. Masya Allah lah Sidin mungkin salah satu di antara netizen yang sudah belajar ma'rifat, kalau ya belajar ilmu ma'rifat, masya Allah lah. Nah ini, nah kita akan pada minggu depan nih masih banyak lagi lah. Coba lihat di batok wallahu sama hasna fa'auha biha, dan begal telah beberapa nama yang baik. Lillahi asmaul husna biha ada. Dan bagi Allah Ta'ala ada beberapa nama yang baik, maka minta doalah kamu kepada dengannya ya Allah. Dan seterusnya kita sampai halaman 44 lah, sampai mazhar Allah Ta'ala juga. Amang anugon screenshot tekan. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita berataan. Itu kenapa tuh? Kali deh lo kucing paling lah. Kucing lah, mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum min